Rumah kontrakan menyeramkan, bekas tempat pembantaian. Doni, seorang mahasiswa yang baru saja pindah ke sebuah rumah kontrakan tua di pinggiran kota, merasa sangat beruntung mendapatkan tempat tinggal yang terjangkau. Rumah itu terletak agak jauh dari keramaian kota, dikelilingi pohon-pohon besar yang memberi kesan sepi dan terlupakan. Meskipun tampak sedikit usang, dengan dinding yang mengelupas dan lantai kayu yang berderit di setiap langkah, Doni merasa ini adalah tempat yang sempurna untuk menjalani hari-harinya yang penuh dengan kesibukan kuliah. Rumah itu cukup besar untuk dirinya sendiri, dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dan dapur kecil di belakang. Namun, beberapa malam setelah ia pindah, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Setiap malam, begitu matahari mulai tenggelam dan kegelapan meliputi rumah, sebuah bau busuk mulai tercium. Awalnya, Doni berpikir itu hanya bau dari makanan basi atau sampah yang tertinggal. Tetapi bau itu semakin intens seiring berjalannya waktu. Bau itu menyerang indera penciumannya dengan cara yang sangat mengganggu, seperti bau daging busuk yang membusuk perlahan. Terkadang, bau itu terasa seperti bau tanah lembab dan kotor, sangat menyengat, dan mengharuskan Doni untuk membuka jendela lebar-lebar. Namun, meskipun ia berusaha keras menghilangkannya, bau itu tidak pernah pergi, dan semakin hari semakin kuat. Doni merasa semakin cemas. Setiap malam, begitu ia menutup matanya untuk tidur, bau itu muncul lagi. Pada awalnya, ia berpikir itu hanya imajinasinya yang berlebihan karena stres kuliah. Tetapi pada malam tertentu, bau busuk itu tampak semakin tak tertahankan, seolah datang dari suatu tempat yang sangat gelap di dalam rumah tersebut. Malam itu, setelah beberapa hari bau yang sama terus datang tanpa henti, Doni merasa harus mencari tahu sumber bau tersebut. Ia memutuskan untuk memeriksa kamar mandi yang terletak di ujung lorong. Kamar mandi itu sudah tampak usang dengan keramik yang retak dan dinding yang mulai berlumut. Tetapi itu adalah satu-satunya tempat di rumah yang belum ia periksa sepenuhnya. Dengan perasaan cemas, ia melangkah menuju kamar mandi. Semakin dekat ia, semakin terasa udara dingin yang mengalir dari dalam, seolah kamar mandi itu mengandung sesuatu yang aneh. Begitu pintu kamar mandi terbuka, aroma busuk itu langsung menyerang hidung Doni, membuatnya hampir muntah. Ia menahan napas dan dengan cepat melangkah masuk, berusaha untuk mencari apa yang menjadi penyebabnya. Namun, tidak ada yang terlihat, pipa-pipa tidak bocor. Tidak ada tumpukan sampah, dan tidak ada benda yang bisa mengeluarkan bau semacam itu. Doni memeriksa setiap sudut kamar mandi dengan cermat, tetapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Namun, perasaan aneh mulai menyelimuti dirinya. Kamar mandi itu terasa sangat gelap dan dingin, bahkan pada siang hari sekalipun. Tiba-tiba, dari sudut mata Doni, ia melihat sesuatu yang bergerak perlahan di pojok kamar mandi. Sosok itu terbungkus kain kafan putih, tubuhnya tampak kabur seperti bayangan. Doni terperangah. Tubuhnya terasa kaku seketika. Sosok itu berdiri diam, dengan wajah yang tertutup kain kafan, tidak bergerak sedikit pun. Jantung Doni berdebar kencang. Ia merasa seolah tubuhnya tidak bisa digerakkan, seakan ada kekuatan yang mengikatnya. Sosok itu mulai bergerak, perlahan-lahan melayang menuju Doni. Langkahnya seperti tidak menyentuh tanah. Rasa takut yang luar biasa melanda Doni. Ia ingin berlari, namun tubuhnya seolah beku. Sosok itu semakin mendekat. Mata Doni bisa melihat sekilas dari balik kain kafan, sepasang mata kosong yang menatapnya dengan kebencian yang dalam. Wajah itu kosong, tidak ada ekspresi, hanya sebuah kehampaan yang mengerikan. Bau busuk itu semakin kuat, seperti datang dari tubuh sosok itu sendiri. Hanya satu hal yang bisa Doni rasakan, teror. Ketika sosok itu semakin dekat, Doni merasa seperti ada sesuatu yang mengikat dirinya, menjebaknya di tempat itu. Sosok itu tidak berbicara, tidak mengeluarkan suara apapun. Hanya menatapnya dengan tatapan kosong, hampir seperti ingin memberitahu sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Namun, rasa takut yang begitu mendalam membuat Doni akhirnya memberanikan diri untuk bergerak. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, ia berlari keluar dari kamar mandi, menutup pintu dengan kasar, dan berlari menuju ruang tamu dengan napas yang terengah-engah. Namun, bau busuk itu tetap mengikuti, seperti hantu yang tak terpisahkan. Keesokan harinya, Doni memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah kontrakan itu. Ia bertanya pada tetangga-tetangga sekitar, berharap bisa mendapatkan penjelasan tentang kejadian-kejadian aneh yang ia alami. Namun, saat ia mulai bertanya tentang rumah tersebut, suasana langsung berubah. Wajah tetangga yang awalnya ramah berubah cemas, dan mereka seolah menghindari percakapan lebih lanjut. Akhirnya, seorang tetangga tua yang tinggal di rumah sebelah mendekat dan dengan suara berbisik memberitahukan cerita yang mengerikan. Rumah itu dulunya adalah tempat terjadinya pembantaian yang sangat brutal. Beberapa tahun yang lalu, seorang pria yang tinggal di sana dengan keluarganya membunuh istri dan kedua anaknya dengan cara yang sangat kejam. Ia menikam mereka satu persatu, membiarkan darah mereka memenuhi lantai rumah itu. Setelah pembantaian itu, pria tersebut menghilang, dan rumah itu ditinggalkan begitu saja. Namun,
Yang lebih mengerikan adalah cerita tentang kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi setelah pembantaian itu. Beberapa penghuni kontrakan berikutnya melaporkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Suara langkah kaki yang terdengar di lorong kosong, pintu yang terbuka sendiri, hingga bau busuk yang selalu muncul di malam hari. Beberapa penghuni bahkan melaporkan melihat sosok-sosok tak kasat mata yang muncul di tengah malam, termasuk yang berpakaian kafan putih seperti yang Doni lihat. Sosok-sosok itu seringkali muncul di tempat yang sama, dekat dengan kamar mandi, tempat yang menjadi saksi bisu atas pembantaian tersebut. Doni merasa gemetar mendengar cerita itu. Ia mulai menghubungkan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya dengan cerita pembantaian itu, bau busuk, sosok yang dilihatnya, dan perasaan yang tidak wajar. Semua ini sepertinya ada kaitannya dengan tragedi kelam yang terjadi di rumah itu. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Ia merasa seperti sosok itu, yang ia lihat di kamar mandi, seolah menginginkan sesuatu darinya. Seolah-olah ada pesan yang belum ia mengerti. Dengan perasaan semakin cemas, Doni memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ia mengunjungi arsip kota untuk mencari tahu lebih banyak tentang pembantaian yang terjadi di rumah itu. Setelah berhari-hari mencari, ia akhirnya menemukan sebuah artikel lama di surat kabar yang mengungkapkan lebih banyak detail tentang kejadian itu. Rumah itu tidak hanya menyimpan darah dan kematian, tetapi juga misteri yang tidak bisa terpecahkan. Ternyata, pembunuhan tersebut bukanlah pembunuhan biasa, itu adalah sebuah ritual yang salah. Sang pembunuh, yang dikenal sebagai seorang dukun, melakukan pengorbanan untuk memanggil roh jahat, tetapi hal itu malah berakhir dengan kematian keluarganya sendiri. Doni merasa ketakutan sekaligus terkejut. Ia tahu bahwa dirinya kini terjebak dalam sebuah permainan gelap yang sudah berlangsung lama. Sosok-sosok itu bukan hanya hantu yang mengganggu, tetapi bisa jadi mereka adalah jiwa yang terperangkap, tidak bisa pergi karena ritual yang gagal tersebut. Rumah itu, tempat pembantaian yang mengerikan, telah menjadi tempat untuk roh-roh yang terjebak. Dan Doni adalah orang berikutnya yang harus mengungkap rahasia kelam tersebut sebelum semuanya terlambat. Namun, saat Doni semakin mendalami misteri ini, ia merasa semakin terikat oleh kekuatan tak terlihat yang menguasai rumah itu. Ia tahu bahwa waktu untuk melarikan diri semakin singkat. Jika ia tidak segera menemukan cara untuk membebaskan roh-roh itu, ia bisa menjadi korban berikutnya. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ada yang pernah mengalami kejadian mistis atau melihat penampakan secara langsung? Coba tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang menyaksikan video terbaru kami. Terima kasih.